Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, mungkin Polo udah ngelihat kabarnya Jessie sekarang agak rame di Korea. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak tahu Jessie, Jessie ini yang nyanyi lagu Nununana sama Cold Blooded, terus PIC yang aduh ya kayak gak pinter nyanyi yo angel jelas. Ya pokoknya Jessie, yang tahu pasti tahu. Sekarang orang yang bernama Jessie ini lagi rame banget di Korea karena suatu kejadian yang menurutku ini agak sedikit nggak masuk akal juga sih, langsung tak ceritakan. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 29 September tahun 2024. Cuman ini baru masuk di berita itu tanggal 11 Oktober tahun 2024. Nah, sekarang terceritakan apa yang terjadi di tanggal 29 September. Jadi pada hari itu ada satu anak laki-laki usia 18 tahun, masih di bawah umur gitu. Nah, dia ini lagi jalan di daerah Apgujeong, di daerah Gangnam sana. Terus tiba-tiba dia itu ngelihat ada Jessie. Dan kebetulan karena ini cowok itu ngefans banget sama Jessie, dia itu pergi ke Jessie dan tanya, boleh nggak foto bareng? Ternyata Jessie itu bilang nggak bisa foto bareng, alias Jessie itu nolak sebanyak 2 kali. Sampai sini ini nggak menjadi masalah karena artis pun mereka memiliki privacy. Mereka juga punya hak untuk menolak foto bareng. Masalahnya setelah ini, ternyata salah satu orang yang lagi ada di gerombolannya Jessie ini tiba-tiba menonjok anak usia 18 tahun yang merupakan fansnya Jessie di depannya Jessie. Memang benar, Jessie yang ada di tempat itu juga berusaha untuk melerai dan juga menghentikan kayak pukulan ataupun kekerasan yang terjadi. Tapi gimana ya, ada fans datang ke kamu, terus ada satu orang dari pertemanan kamu yang nonjok fansmu. Sedikit nggak masuk akal ya, toh. Ya pokoknya kayak gitu, nah fansnya ini akhirnya dipukul, ditendang, kayak gitu. Dan nggak lama setelah itu, orang-orang ataupun satu gerombolan ini, mereka ini meninggalkan tempat. Nah tentunya anak yang dipukul ini melaporkan hal ini ke kepolisian sehingga polisi datang ke tempat. Tapi waktu polisi udah nyampe ke tempat, Jessie dan juga orang-orang yang tadi di satu gerombolan ini udah nggak berada di tempat itu. Sehingga fansnya ini bareng polisi mereka itu mulai mencari orang yang tadi mukul dirinya gitu. Ataupun nyari ya perkumpulannya teman-temannya Jessie gitu. Untungnya mereka ini berhasil menemukan satu gerombolan ini. Dan yang mengecewakan di sini adalah Jessie ini ternyata pindah ke tempat lain untuk lanjut minum-minum lagi. Istilahnya gimana ya? Karena ada fans yang datang ke kamu minta foto, kamu tolak nggak apa-apa. Tapi kan dia ini habis dipukul ya toh. Udah gitu, kamu tinggalkan dan kamu pindah ke tempat minum. Nah ini yang jadi masalah ya toh. Setelah itu, anak berusia 18 tahun yang merupakan fansnya Jessie ini memutuskan untuk menuntut 4 orang yang lagi bareng sama Jessie pada waktu itu. Nah, masalahnya ini terjadi di tanggal 29 September, tapi baru masuk berita tanggal 11 Oktober. Dan 1 hari setelah itu, tanggal 12 Oktober, Jessie baru mengupload kayak pernyataan minta maaf akan kejadian ini. Dan di situ, Jessie itu bilang bahwa orang yang mukul fans itu adalah seseorang yang dia sendiri nggak kenal. Lebih tepatnya Jessie bilang kalau dia itu baru ketemu sama ini orang pada hari itu juga. Jadi bukan orang yang dia kenal. Udah gitu, orang yang mukul fansnya ini ternyata merupakan orang berwarga negara Chinese dan dia udah meninggalkan Korea. Mendengar berita ini, warga Korea tentunya jadi marah banget. Kenapa marah banget? Nah, perlu diketahui. Memang benar Jessie ini berdarah Korea, tapi dia ini berwarga negara Amerika sehingga fansnya yang orang warga lokal, bisa dibilang orang Korea warga lokal dipukul sama orang Chinese, udah gitu orang Chinese-nya meninggalkan Korea, sedangkan artis yang dia suka yang menghasilkan uang di Korea dan juga tinggal di Korea ini berwarga negara Amerika dan tidak berusaha untuk melindungi fansnya ataupun melaporkan orang yang mukul fansnya. Sehingga terkesan kayak, oh dasar TKA, yo kesannya gitu ya, ini fans yang marah. Tentunya karena ini lagi emosional banget, cukup banyak komen-komen kayak gini, nggak semua orang bilang kayak gini, tapi banyak banget yang bilang kayak, oh dasar TKA ke Korea nyari duit aja, wis wis mulai sekarang kamu jangan pernah muncul di TV. Nah mulai jadi kayak gitu. Karena ini kasus sangat mengejutkan, akhirnya ini disorot oleh banyak stasiun TV dan juga mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang. Nah setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata ada 3 tokoh yang perlu kita lihat baik-baik. Yang pertama tentunya adalah Jessie, yang kedua adalah cowok yang ada berada di dekat Jessie. Nah, ini cowok ternyata bernama Koala
Sedangkan satu orang lagi adalah satu orang yang mukul ini. Nah, satu orang yang mukul ini sampai sekarang identitasnya nggak jelas gimana, tapi yang menarik adalah orang kedua ini yang bernama Koala. Nah, ternyata setelah ditinjau lebih lanjut sama TV-TV Korea, meskipun hingga saat ini masih belum pasti, katanya loh ya, Koala ini merupakan member dari geng Korea yang ada di Amerika. Jadi bukan geng Amerika, geng Korea yang ada di Amerika. Jadi, ya pokoknya gitu. Dan nama gengnya ini adalah Korea Outlaws katanya. Sehingga di tangannya itu ada tato KOS yang merupakan inisial dari nama gengnya yaitu Korea Outlaws. Dan yang lebih menarik lagi, ini orang juga sebenarnya udah bisa dibilang kerja sama Jesse banyak kali. Bahkan lumayan banyak juga interview-interview yang bisa dicari ataupun kayak dia itu pernah interview dengan media-media bilang bahwa dia itu ikutan mengerjakan lagu Nununana, Cold Blooded gitu itu. Dan bahkan di salah satu stasiun TV juga bilang bahwa Koala ini pernah bilang bahwa Jesse ini adalah teman sebelum menjadi rekan kerja. Tapi jawabannya diberikan sama Jesse agak beda. Jesse itu bilangnya, oh aku sama Koala itu ya nggak terlalu deket. Dia ini sebatas produser musik yang pernah kerja sama aku beberapa kali. Dia bilang kayak dia ini nggak terlalu deket dan juga dia nggak tahu apakah Koala ini beneran seseorang yang terlibat dengan geng atau tidak gitu. Nah, akhirnya orang yang namanya Koala ini mulai dicari gitu ya, lebih dalam lagi informasinya. Ternyata dia ini memang benar orang yang tumbuh besar di Amerika. Kita nggak tahu apakah dia ini benar-benar member geng di Amerika atau enggak. Tapi bahkan ada postingan di Reddit yang udah terupload kayak 1 tahun yang lalu. Kayak ada orang-orang yang ngomong Inggris gitu. Kita nggak tahu apakah dari Amerika atau gimana. Tapi mereka pun bilang kalau salah satu member dari geng Korea Outlaw ini bekerja di Korea ngerjain lagu K-hip hop gitu, Korean hip hop gitu. Dan dia itu udah kerja sama bareng J Park dan juga sama Jessie gitu. Yang J Park ini beneran juga karena ada juga beberapa podcast J Park ini ngomong sama Koala. Dan juga lumayan banyak music videonya Koala ini di komen sama akun officialnya J Park. Jujur hingga saat ini kasusnya ini masih belum selesai, masih bisa dibilang kayak nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi yang pasti tanggal 16 Oktober kemarin malam, Jesse ini dipanggil ke kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Dan di malam itu, Jesse juga tetap bilang kalau orang yang mukul fansnya ini, dia sendiri nggak kenal, dia baru ketemu pada hari itu gitu. Dan di saat keramaian ini terjadi, sebenarnya ada satu kejadian yang lumayan mirip sama ini. Ini juga udah diberitakan di banyak media. Nah, ceritanya gini, ini terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 2013. Kejadiannya tetap di Korea tapi di daerah Itaewon, lebih tepatnya di toilet wanita salah satu bar atau klub gitu. Ada satu perempuan, dia ini juga perempuan Korean American, jadi rasnya Korea tapi tumbuh besar di Amerika gitu. Dia kebetulan waktu ke Korea, dia ini ke klub dan di toilet dia ini jadi berantem sama 3 cewek lain. 2 cewek lain plus Jessie. Kalau berdasarkan ini orang, dia itu katanya dipukul sama 3 orang ini termasuk sama Jessie gitu. Bahkan ada fotonya dia lebam-lebam gitu. Dan awalnya dia itu melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Tapi di tengah investigasi, orang yang awalnya membuat laporan ini memutuskan untuk membatalkan. Sehingga kasusnya itu waktu itu di tahun 2013 ya bisa bilang terkubur kayak gitu. Tapi ketika kejadian di tahun 2024 ini mulai naik, orang yang dulunya pernah ada masalah yang di tahun 2013 ini tiba-tiba menghubungi stasiun TV dan bilang apa yang terjadi itu mirip banget sama yang dia alami di tahun 2013. Jadi kalau berdasarkan korbannya ini, di tahun 2013 dia itu di toilet dan berantem sama 3 cewek itu. Dan Jessie itu mungkin nggak mukul secara langsung, tapi Jessie itu megang tangan orangnya gitu, sangat keras gitu. Sehingga kalau berdasarkan orang yang membuat laporan, Jessie itu juga ikutan mukul gitu. Dan saat kejadiannya ini dilaporkan ke polisi, temannya Jessie ini lagi-lagi merupakan orang asing dan bilang kalau dia ini udah meninggalkan Korea. Jadi terkesan mirip banget sama kejadian yang terjadi di tahun 2024 karena yang orang Chinese ini juga dibilang udah meninggalkan. Udah gitu, ceweknya ini juga bilang bahwa dia itu sebenarnya membatalkan tuntutannya bukan karena kejadiannya itu selesai atau gimana. Cuman waktu itu dia itu harus balik lagi ke Amerika dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan kasusnya ini. Sehingga dia memutuskan untuk membatalkan tuntutannya. Jadi kalau berdasarkan ini orang, bukannya Jessie itu nggak salah, cuman karena dia itu nggak bisa berada di Korea untuk menyelesaikan hal ini, dia memutuskan untuk membatalkan aja biar nggak ngerepotin gitu. Nah, jadi kejadiannya kayak gini, jujur aku seneng banget sih lagunya Jessie sebenarnya, Cold Blooded, Nununana, BIC gitu. Bagus banget, tapi jujur kejadian kali ini sangat mengecewakan. Apalagi
Yang bikin orang-orang lebih marah lagi sama Jessie itu kayaknya karena dia itu tidak berwarga negara Korea. Jadi bayangkanlah di Indonesia ada artis Indonesia, dia orang Indonesia tapi udah ganti warga negara misalnya. Memang benar ketika ini orang mengharumkan nama bangsa, ya meskipun dia nggak berwarga negara Indonesia, darah Indonesia, membanggakan Indonesia gitu. Tapi ketika ini orang melakukan satu hal yang mencorengkan, ya gimana pun ya statusnya ini udah orang luar negeri atau sehingga bakal lebih dihujat lagi gitu. Jadi statusnya saat ini masih diperiksa polisi dan JCC bilangnya dia bakal memberitahu apapun yang dia tahu kepada kepolisian dan memang ini nasi udah menjadi bubur tapi menurutku Jesse harusnya membantu paling nggak ikutan melaporkan ke polisi ataupun menunjukkan apa yang benar gitu ya jangan cuma pindah ke tempat minum lain gitu karena terkesan kayak kayak nggak peduli gitu. Meskipun kita nggak tahu mungkin ada cerita lain yang nantinya bakal terungkap gitu. Hingga saat ini kejadiannya kayak gini dan ya orang yang namanya Koala ini mulai digugat Rek. Kalau misalnya polo-polo nyari musik video ataupun video-video yang berhubungan dengan koala, komen-komennya yang dalam bahasa Korea itu semua pada bilang kayak, "Oh ini tuh yang mukul anak SMA." Kayak gitu. Oke polo-polo, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Apapun alasannya, kalau kekerasan fisik seharusnya nggak boleh. Oke, jadi makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.